Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti 'alaikum zaman al-qabid fihim 'ala dinihi kal-qabid 'alal jamri." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang zamannya kepada kalian orang yang memegang teguh agamanya seperti memegang bara api. Hadis ini tentu bagian daripada alamatun nubuwah, tanda dari tanda-tanda kenabian. Artinya bahwa hadis ini tersirat pesan kepada kita sebagai umat akhir zaman, bahwa siapapun di akhir zaman yang berpegang dengan agama dengan sebetul-betulnya memegang agama, maka dia akan merasakan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dia akan memegang seperti bara api. Kalau kita lihat secara hakikat bara api itu, tidak ada manusia yang sanggup memegangnya. Siapa yang bisa memegang bara api? Antum ambil kayu kemudian bakar. Ketika merah-merahnya itu, arang itu, antum pegang, kira-kira bisa tidak? Mustahil. Karena sifat bara api itu pasti panas. Sifat bara api itu pasti akan sakit dan mungkin juga melepuh tangan kita kalau memegang bara api itu. Tapi tentu maksudnya di sini bahwa nanti umat di akhir zaman itu agama mereka akan digoyang. Ada di antara mereka sampai melepas agamanya, betul-betul dia lepas agamanya. Tapi ada juga yang kemudian mulai malas untuk memegang agamanya, karena tadi kalau dia memegang agamanya maka akan berbagai macam musibah, bala, ujian datang kepadanya sehingga dia makin lemah untuk memegang agamanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita lihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam periode Mekah, 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah, menyampaikan kalimatul la ilaha illallah, tauhid. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalimat tauhid, maka Islam yang dibawa Rasul, agama tauhid itu dianggap asing kan? Bahkan mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahid inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau akan membawa satu Tuhan saja wahai Muhammad, dan kami harus membuang banyak Tuhan seperti Lata, Uzza, Manat, Khubal dan yang lainnya? Tentu ini agama yang aneh. Artinya bahwa permulaan Islam yang didakwahkan Rasul itu dianggap aneh. Dan Nabi SAW mengisyaratkan bahwa keanehan Islam atau keasingan Islam itu akan terjadi di akhir zaman. Makanya Nabi mengatakan, bada'al Islam ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a fatuba lil ghuraba. Kemunculan Islam di permulaan itu asing dan akan kembali asing. Tapi beruntunglah orang-orang yang dianggap asing, kata Rasul. Kita lihat bahwa perjalanan dakwah Nabi SAW di permulaan dakwahnya, dan juga para sahabat Nabi SAW yang ikut memeluk agama yang hak kepada Nabi SAW, maka persis yang disabdakan Nabi SAW tadi, kal qabid alal jamri, seperti memegang bara api. Sebut saja Suhaib Ar-Rumi, Suhaib Ar-Rumi atau Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Ketika dia memeluk Islam, maka dia disiksa habis-habisan oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga dipukul depan dan belakangnya sampai hilang ingatan. Suhaib ini hilang ingatan gara-gara hanya memeluk Islam. Diberikan tekanan orang-orang Quraisy supaya menjadi pelajaran bagi yang lainnya, siapa yang memeluk agama Muhammad maka nasibnya sama dengan Suhaib Ar-Rumi. Artinya bahwa lihat tantangan dakwah kala itu.
Seorang sahabat Nabi SAW, Suhaib Ar-Rumi, hanya mempertahankan keimanan, tapi dipukul sampai hilang ingatan. Walaupun kemudian dengan berjalannya waktu Allah kembalikan ingatan Suhaib Ar-Rumi ini. Tapi lihat bagaimana kondisi saat itu orang yang memeluk Islam. Kemudian juga contoh yang lainnya, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Di permulaan dia masuk Islam, keluarganya tidak terima. Bahkan salah satu paman Utsman ibn Affan ini sampai kemudian mengikat Utsman ibn Affan dengan tikar yang terbuat dari anyaman pelepah kurma, semacam dibungkus kemudian diikat. Kemudian kakinya diikat di atas pohon, kemudian kepalanya di bawah kayak digantung. Kemudian pamannya membakar kayu bakar, bukan untuk membakar Utsman, tidak, tetapi pembakaran itu dekat dengan Utsman digantung. Jadi apabila apinya kemudian padam, apa yang terjadi? Keluar asap. Asap itulah yang sengaja kemudian terhempas angin dan terkena wajah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Anda bisa bayangkan kalau ada orang di depan perapian kemudian ada angin dan asapnya mengarah ke kita, pengap kita dibuatnya, tidak bisa bernafas, boleh jadi sakit mata, sakit hidung dan begitu seterusnya. Lah Utsman itu berjam-jam diberikan asap seperti itu. Kita bisa bayangkan betapa tersiksanya Utsman kala itu. Tetapi Utsman ibn Affan tidak bergeming dari keimanannya sampai akhirnya kemudian dilepaskan oleh pamannya. Makanya kemudian Utsman pun berinisiatif untuk hijrah dari Mekah, bahkan memimpin hijrah pertama ke Habasyah karena sudah tidak tahan berada di Mekah. Itu contoh bagaimana Islam ditekan di masa itu. Atau contoh yang lainnya, Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab ibn Umair ini kalau boleh dikata idolanya anak-anak muda hari ini. Selain daripada Mus'ab ini orangnya tampan, begitu digambarkan, kemudian kulitnya terawat, kemudian pakaiannya megah-megah, kemudian orang tuanya bangsawan, apa yang diinginkan dia semua dipenuhi oleh orang tuanya. Dari kendaraan, pakaian, wewangian, bahkan gadis-gadis di zaman itu mereka sangat berharap ingin menikah dengan Mus'ab ibn Umair, saking tampannya. Tapi Mus'ab ibn Umair dia orang cerdas. Kemudian belakangan dia masuk Islam, bersahadat di hadapan Nabi SAW. Ngamuk keluarganya. Akhirnya kemudian orang tuanya membuat jeruji penjara dalam rumahnya. Kemudian Mus'ab pun dipenjara dan tidak boleh keluar. Sampai beberapa waktu lama. Akhirnya kemudian Mus'ab bin Umair berhasil keluar dari rumahnya. Kemudian bergabung dengan kaum muslimin. Makanya Nabi SAW juga karena melihat kecerdasannya, dia pula yang diutus oleh Rasul untuk berdakwah pertama kali kemana? Ke kota Madinah. Tapi yang ingin saya jelaskan adalah banyak para sahabat Nabi SAW yang mereka tidak tahan melihat Mus'ab. Kenapa? Karena Mus'ab yang mereka lihat hari ini berbeda dengan Mus'ab yang mereka lihat saat berada di atas kekufuran, di mana semua hajatnya dibutuhkan, semua dikasih orang tuanya. Tapi sekarang Mus'ab bukan lagi orang kaya, bahkan kulitnya sudah tidak seindah dulu. Sampai dijelaskan dalam sejarah itu, sampai keluar sisik seperti sisik ikan, karena sudah tidak terawat lagi. Sehingga banyak para sahabat yang tidak sanggup memandang Mus'ab kecuali dengan menunduk dan menangis. Begitulah tekanan supaya Mus'ab kembali kepada kekufuran, tapi dia memiliki agama yang kokoh dan kuat sehingga dia tidak bergeming dengan sebuah kekayaan. Ini sederetan orang-orang merdeka. Dan kalau kita ceritakan betapa banyak para sahabat Nabi SAW yang mendapatkan intimidasi dan tekanan dari orang-orang Quraisy. Kita lihat para budak lebih parah lagi. Sebut saja Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, punya majikan namanya Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf ini orang bengis, ikhwan, orang jahat ya. Jadi ketika Bilal ibn Rabah masuk ke dalam Islam, disiksa habis-habisan.
sampai satu hari diikat kemudian lehernya, kemudian anak-anak kecil menggeretnya layaknya binatang. Bahkan satu hari dia diikat di pohon kurma, kemudian dicambuk dan tidak berhenti yang menyambuk kecuali kecapean. Sampai satu hari dia dibawa ke padang pasir, kemudian ditimpakan batu yang sangat besar di tengah-tengah terik matahari, sampai Bilal hanya mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad. Tapi Bilal tidak pernah menanggalkan keislamannya. Sampai satu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat, kasihan dia datang kepada Umayyah ibn Khalaf, menawar berapa harga Bilal, asal kau bebaskan dia aku bayar, katanya. Subhanallah, Umayyah ibn Khalaf pun kemudian meminta bayaran yang sangat tinggi. Dalam riwayat 5 qirah, dalam riwayat 7 qirat emas. Itu bukan harta sedikit. Kalau seandainya membeli budak yang lain mungkin boleh bisa puluhan budak dia beli dengan harga segitu. Tapi demi membebaskan Bilal ibn Rabah, walaupun Abu Bakar harus mengeluarkan uang yang sangat besar, tetap ia lakukan. Akhirnya Bilal pun bebas. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, Abu Bakrin sayyidun a'taqa sayyidan. Abu Bakar itu seorang sayyid, pemimpin, dan dia telah memerdekakan seorang pemimpin juga, maksudnya Bilal ibn Rabah. Karena setelah peristiwa ini Nabi SAW sangat memuliakan Bilal, dan dia menjadi pemimpin para muadzin sampai kiamat dibangkitkan. Bilal ibn Rabah. Kemudian siapa lagi? Sebut saja Khabbab ibn Arat. Khabbab ibn Arat radhiyallahu anhu. Khabbab ibn Arat ini, ikhwan, majikannya seorang pandai besi, pemilik usaha pandai besi. Anda bisa bayangkan namanya pandai besi, isinya hanya besi dengan api saja. Itulah pandai besi. Jadi Khabbab ibn Arat ini ketika mendengar bahwa dia masuk Islam, majikannya marah, sehingga dipaksa Khabbab ibn Arat ini murtad, tapi Khabbab tidak mau. Sampai kemudian majikannya kalau sudah marah, dia ambil besi dimasukkan ke dalam api sampai merah, kemudian disundutkan ke badannya. Subhanallah. Sampai sejarah menjelaskan tidak ada satu pun tempat di badan Khabbab ibn Arat ini kecuali ada sundutan besi panas di situ. Itu Khabbab ibn Arat radhiyallahu anhu. Sampai di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar ini mengenang bagaimana kebengisan orang-orang Quraisy terhadap para sahabat Rasul. Di tengah-tengah mereka ada Khabbab ibn Arat. Kemudian Khabbab pun membuka pakaiannya. Rupanya tidak ada satu pun kulit di punggungnya, melainkan ada bekas bolong-bolong, bekas tusukan besi panas. Sampai Umar menangis. Tapi begitu sabarnya Khabbab ibn Arat kala itu. Walaupun pernah Khabbab itu hampir putus asa, hampir melepaskan agamanya. Sehingga ketika dia sudah tidak tahan, dia datang kepada Nabi SAW. Rasul ketika itu sedang bersandar di kiswah Ka'bah. Kemudian Khabbab mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastaghfir lana. Rasul, tidakkah kau berdoa kepada Allah? Tidakkah kau minta pertolongan kepada Allah? Lihat, tidakkah kau iba kepada kami? Kami sudah tidak kuat disiksa oleh mereka. Mintalah kepada Allah kemenangan, agar kemenangan itu cepat kepada kita. Tapi Rasul SAW hendak menghibur Khabbab dan mengatakan, jangan tergesa-gesa Khabbab, kemenangan itu pasti ada dan pasti datang. Nanti kalau kemenangan itu datang, orang-orang yang berjalan dari Son'a ke Hadral Maut tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul mengatakan, ya Khabbab, dulu kata Rasul, ada orang yang dikubur hidup-hidup tapi tidak meninggalkan agamanya. Ada yang disisir dengan sisir besi sehingga terkelupas dari daging dan tulangnya pun tidak menanggalkan agamanya. Bahkan ada yang digergaji sehingga belah tubuhnya menjadi dua, kemudian mati syahid dan tidak pula meninggalkan agama mereka. Ya Khabbab, jangan tergesa-gesa kata Rasul. Setelah mendapatkan penjelasan Rasul, maka Khabbab semakin mantap lagi untuk memeluk Islam. Itulah Khabbab ibn Arat. Yang lebih daripada itu mungkin keluarga Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir ini adalah budak daripada Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Ketika kemudian Ammar ini memeluk Islam, kemudian Islamnya ditularkan kepada ayah dan ibunya Sumayyah dan juga Yasir, dan ketahuan Abu Jahal, ditangkap tiga-tiganya.
Kemudian yang dihadapkan pertama adalah Sumayyah, ibunda daripada Ammar. Kemudian dipaksa untuk murtad, tapi tidak mau dan tetap kokoh dengan akidah Islamnya. Marah Abu Jahal, diambilnya tombak, dimasukkan ke kemaluannya sampai menembus dadanya. Kemudian dia pun mati syahid. Dan itulah manusia yang mati syahid pertama dalam Islam, seorang wanita yang bernama Sumayyah, ibunda daripada Ammar ibn Yasir. Kemudian setelah Sumayyah mati syahidah, maka Abu Jahal kemudian melihat suaminya Yasir dibantai juga sampai mati. Sekarang tinggal anak kecil namanya Ammar. Abu Jahal mengatakan, "Ya Ammar, apakah kau akan menyusul kedua orang tuamu? Kalau engkau ingin bebas, lakukan dua perkara. Satu, caci maki Muhammad itu sesuka hatimu. Atau yang kedua, pujilah berhala-berhala kami, Lata, Uzza, Manat, Khubal, dan begitu seterusnya." Pada awalnya Ammar ibn Yasir tak mau, tapi karena dia sudah tidak tahan dengan siksaan Abu Jahal, terpaksa pula dia akhirnya menuruti perkataan Abu Jahal. Sebagaimana janji Abu Jahal, kalau dia mau mencaci maki Rasul atau memuji-muji berhala-berhalanya akan dibebaskan. Setelah kemudian itu dilakukan, Abu Jahal pun membebaskan Ammar ibn Yasir ini. Dengan sedih hati dan menangis, Ammar ini datang kepada Nabi SAW menceritakan. Tetapi Nabi SAW mengatakan, "Ya Ammar, kalau mereka menyuruh engkau untuk mencaci maki diriku, tambahlah cacian itu." Karena ketika itu turun surah An-Nahl, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Tidak mengapa orang mengeluarkan kata-kata kufur kalau dalam kondisi terpaksa dan dipaksa, tapi hatinya penuh dengan keimanan. Tapi lihat bagaimana keluarga Ammar ibn Yasir, ini keluarga pertama yang mati syahid, ikhwan. Ini bagian kecil, belum lagi budak-budak wanita seperti An-Nahdiyah, kemudian Zunairah, dan banyak lagi. Kalau kita membuka sejarah orang-orang yang disiksa orang-orang Quraisy ini, luar biasa, teramat sangat banyak. Karena hampir secara keseluruhan para sahabat-sahabat, terutama yang lemah-lemah, maka mereka tidak lepas daripada tekanan ataupun intimidasi, bahkan sampai adab fisik dari orang-orang kafir kepada mereka. Dan ini tidak heran, sebelum mereka sudah ada. Lihat Ashabul Ukhdud yang disebutkan dalam surah Al-Buruj. "Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid." Tidaklah mereka diazab oleh musuh-musuhnya kecuali hanya mengucapkan kalimat Rabbunallah, Rabb kami Allah. Lah dari sini kita tahu bahwa itulah kondisi Islam di permulaan. Banyak tekanan, banyak intimidasi, bahkan sampai kepada penyiksaan, bukan hanya ideologi, sampai kepada fisik. Lah Nabi SAW mengatakan di hadis yang tadi saya sebut di awal, bahwa kondisi Islam itu akan seperti itu di akhir zaman. Bagaimana dulu para sahabat Rasul memegang Islam itu kan seperti memegang bara api, kan begitu. Kalau mereka pegang dengan betul-betul memegang, lihat akibatnya, disiksa. Makanya banyak para sahabat yang kemudian hijrah ke Habasyah 2 kali. Dan ketika kemudian diizinkan hijrah ke Madinah, semua sahabat hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena mereka ingin menghindari permusuhan-permusuhan yang sengit yang dilancarkan orang-orang Quraisy kepada para sahabat Nabi SAW. Lah Rasul ingin menghabarkan ini kepada umat akhir zaman, kepada kita, bahwa umat Islam di akhir zaman sama. Ketika mereka berpegang dengan teguh agamanya, dengan betul-betul berpegang, maka mereka layaknya seperti megang bara api. Semakin dipegang, maka ujian akan bertubi-tubi menimpa dia. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan, di akhir zaman itu ada yusbihu mu'minan wa yumsi kafirah, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafirah. Ada orang di pagi hari dia beriman, malamnya pula kufur. Ada orang yang malamnya beriman, paginya pula kufur. Kenapa? Yabi'una dinahum bi'aradin minad dunya. Karena mereka menjual agamanya dengan dunia yang sangat hina sekali. Gara-gara pernikahan orang bisa murtad, gara-gara ekonomi orang bisa murtad, gara-gara politik orang bisa murtad.